Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Khairunisa dengan nomor NIM 106230087 dari kelas 3A Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi dari MK Hukum Pidana, materi ketiga yaitu tentang pemidanaan. Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana untuk pengertian yang sama. Sering juga digunakan istilah yang lain yaitu hukuman, pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dan dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Ruslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pelaku delik itu. Pada dasarnya, pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah penderitaan pada tindakan yang lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Pidana berasal dari kata straf Belanda yang diada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari Recht. Berdasarkan pengertian pidana di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri yaitu 1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Dan yang kedua, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan oleh yang berwenang. Dan 3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Dan yang keempat, pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum. 2. Tujuan pemidanaan. Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar dijatuhkannya pidana terhadap seseorang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tiap dinyatakan secara sah dan mengakibatkan terbukti melakukan tindak pidana. Patut diketahui bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan. Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Heizewinkel Suringa yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidak boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci. Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme di mana para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan. Dan yang ketiga, teori pemidanaan. Menurut Satoshi Kartanegara dan pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 aliran, yaitu yang pertama absolut atau imbalan, yang kedua relatif atau tujuan, dan yang ketiga teori gabungan. Yang pertama, absolut atau imbalan. Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan imbalan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat, oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban. Dan yang kedua adalah relatif atau tujuan. Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan gelding, akan tetapi tujuan dari pidana itu. Jadi aliran ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu. Artinya teori ini mencari manfaat daripada pemidanaan. Yang ketiga adalah teori gabungan. Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini, dasar dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Akan tetapi di samping itu diakuinya pula
Sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukuman. Teori ini juga dikenal sebagai teori mutlak ataupun teori imbalan, dan teori ini dilahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan, maka pemberian pidana di sini ditunjukkan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Dan yang keempat adalah jenis pemidanaan. Jenis pemidanaan atau hukuman di Indonesia terbagi menjadi dua kategori yang utama, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok itu terbagi menjadi tiga, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Pidana penjara itu hukuman berupa kurungan badan di lembaga permasyarakatan untuk jangka waktu tertentu. Lamanya hukuman penjara ditentukan berdasarkan tingkat keparahan tindak pidana. Yang kedua, pidana denda, yaitu merupakan berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara. Besaran denda ditentukan berdasarkan jenis tindak pidana dan tingkat keparahannya. Yang ketiga, pidana mati, hukuman terberat yang melibatkan eksekusi mati terhadap terpidana. Hukuman mati di Indonesia hanya diterapkan untuk beberapa jenis kejahatan tertentu seperti terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Dan juga ada pemidanaan tambahan yang itu terbagi menjadi 4, yaitu pencabutan hak politik, pencabutan hak untuk menjalankan profesi tertentu, dan perampasan dan pengumuman putusan pengadilan. Dan yang kelima ada pembentuk pidana. Bentuk pemidanaan atau hukuman merupakan konsekuensi hukum yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Tujuannya beragam, mulai dari mencegah kejahatan di masa depan, merehabilitasi pelaku, hingga melindungi masyarakat. Pemilihan bentuk hukum bergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat keparahan tindak pidana, riwayat kriminal pelaku, dan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan di masa depan, merehabilitasi pelaku, dan melindungi masyarakat. Pemilihan bentuk hukuman ini harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan seimbang dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.